Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dedi Lim. Channel ini akan banyak membahas mengenai pelatihan-pelatihan di dunia marketplace, terutama berjualan di Lazada, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Jika teman-teman mengikuti video saya sebelumnya, saya sudah bilang akan membuat seri pelatihan berjualan. Dan saat ini saya sedang bikin seri pelatihan tentang berjualan di Lazada. Pada video sebelumnya saya sudah buat pelatihan bagaimana kita mulai buka akun di Lazada. Dan kali ini saya akan mulai seri kedua, yaitu bagaimana kita mulai upload produk di Lazada. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin baru pertama berkunjung ke channel saya ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa komen, like, dan juga share ke sosmed kalian supaya banyak orang lain juga terbantu dengan video ini. Oke, nah sekarang kita mulai pelatihan bagaimana kita upload produk di Lazada. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saya akan ajak teman-teman langsung untuk bagaimana cara kita upload produk pertama di Lazada ya. Jadi ini adalah tampilan seller center kita. Seperti kemarin saya sudah sharing kepada teman-teman bagaimana cara buka akun. Sekarang kalau akunnya sudah kebuka, seller center kita seperti ini. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah klik bagian produk. Ya, di bagian produk ini diklik, maka akan muncul drop down-nya seperti ini, atur produk, tambahkan produk, media center, collab, product decoration, dan sebagainya. Ya, kalau atur produk ini kalau kita ingin mengedit ya. Kalau sekarang kita ingin upload, kita tambahkan produk ya. Kita klik. Setelah kita tambahkan produk, akan masuk ke halaman seperti ini. Ini kita silakan diisi nama judul produknya. Ini saya contohkan saja, saya ingin upload produk spray ya. Seperti gampang aja lah. Misalnya saya bikin seperti ini aja ya, nggak usah lengkap-lengkap banget. Terus di sini ada pilihannya, ya kita pilih misalnya salah satu spray ya. Lalu merek, ini bisa kita isi merek. Kalau saya sudah ada mereknya, saya bisa klik akan muncul seperti ini merek saya. Kalau misalnya teman-teman itu produk sendiri dan belum ada mereknya, bisa diisi tanpa merek ya. Kalau ada bisa dicoba diketikkan dulu di sini. Lalu ditambahkan modelnya, misalnya ini saya spray polos ya. Informasi dasar ini adalah deskripsi tentang produk kita. Pada deskripsi produk ini, deskripsi pendek ini ya, ini menjelaskan tentang produk kita ya. Jadi di sini ada deskripsi pendek dan juga deskripsi panjang. Kalau deskripsi panjang ini masuknya nanti ke Lorikit. Lorikit nanti ada sesi khusus yang akan saya berikan. Jadi sekarang saya hanya memberikan deskripsi pendek saja ya. Jadi deskripsi pendek ini saya menjelaskan tentang produk saya. Ya, misalnya spray ini terbuat dari bahan kartun dan seterusnya ya. Pokoknya teman-teman berikan penjelasan serinci mungkin tentang produk yang dijual. Misalnya seperti ini, saya jelaskan bahannya seperti ini, jahitannya modelnya seperti apa, sarung bantalnya, karetnya, ukurannya, semua saya jelaskan. Nanti tergantung produk yang diupload oleh teman-teman itu apa, tinggal dijelaskan. Misalnya bajunya terbuat model bahannya seperti apa, modelnya seperti apa, jenis kancing, resleting, dan sebagainya, ukurannya ya, bisa warnanya juga bisa dijelaskan semua. Di bagian Lorikit saya lewat saja ya, nanti saya akan berikan video khusus untuk Lorikit. Lorikit ini sebetulnya intinya sama dengan deskripsi pendek. Deskripsi pendek, hanya ini nanti lebih kepada desain dari SKU kita, desain dari produk kita ini. Kalau di sini kan hanya simple, kita hanya menulis tentang rincian produk kita. Kalau di Lorikit ini kita bisa memasukkan gambar ataupun video ke deskripsi produk kita sehingga lebih menarik buat calon customer kita. Oke, ini sementara saya lewatkan dulu. Jadi teman-teman cukup mengisi yang deskripsi pendek boleh ya. Tapi kalau langsung ingin Lorikit nanti sambil lihat video saya selanjutnya ya. Oke, ini saya lewatkan.
Lalu di sini ada video. Jadi kalau teman-teman punya video bisa langsung dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan linknya, misalnya sudah diupload di YouTube ya, seperti saya punya YouTube, misalnya saya akan copy langsung URL YouTube saya di sini. Lalu kalau tidak ada juga nggak apa-apa, ini opsional ya, tidak wajib. Yang wajib yang berwarna merah seperti ini ya. Lalu jenis garansi, kalau produk yang teman-teman jual itu bergaransi, silahkan dipilih garansinya. Kalau tidak ada, silahkan klik tidak ada garansi. Ya, terus ini apakah termasuk barang berbahaya? Kalau misalnya baterai, tinggal diklik ya. Kalau tidak, non saja. Apa yang ada di dalam kotak, ini kita jelaskan. Misalnya seperti saya jual spray, saya akan jelaskan spray, sarung bantal, dan sarung guling. Misalnya seperti ini ya. Jadi, paket dalam penjualan kita itu terdiri dari 3 item. Spray, sarung bantal, sarung guling. Kalau misalnya contohnya teman-teman jualannya handphone. Di dalam handphone itu mungkin ada handphone, baterai, charger, lalu mungkin ada memory card dan sebagainya, bisa diisi di sini ya. Ini deskripsi dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya produk kita sasarannya untuk customer berbahasa Inggris bisa diisi, atau kalau ingin keren dengan bahasa Inggris bisa diisi, tapi kalau pasar kita masih Indonesia sebaiknya nggak usah ya. Ini dalam bahasa Inggris, ini dikosongkan juga nggak apa-apa, ini juga dikosongkan nggak apa-apa, ini juga dilewatin aja ya. Ini mungkin saya bikin lebih sedikit saja. Nah, sampai sini aja ya. Yang wajib di sini ini tadi saya terklik. Oke, berikutnya ini kita bisa klik ya. Lalu di sini ada detail produk lainnya. Tipenya spray itu spray apa? Oh, misalnya punya saya spray berkaret. Nanti ini akan berbeda untuk setiap produk ya penampilannya. Jadi terus di sini linen pabrik, mungkin saya akan pilih cotton. Polanya seperti apa? Misalnya abstrak. Kerapatan jahitnya misal saya isi 200 ya, kerapatan jahit. Kerapatan jahit ini TC-nya ya, thread count-nya nanti akan berbeda-beda untuk setiap produk ya. Variasi ya. Nah, di sini yang mungkin agak penting teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman menjual produk itu memiliki variasi ukuran yang berbeda-beda dan warna yang berbeda-beda. Ini sangat penting ya. Jadi kalau kita misalnya jualan baju ya, jualan baju itu kan misalnya ada S, M, dan L. Atau dia juga ada variasi lain warna. Jadi ukurannya tadi SML, warnanya ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Ini bisa kita buat dalam satu SKU, dalam satu link. Sehingga saat customer masuk ke toko kita, melihat produk kita, walaupun mungkin dia awalnya melihat warna kuning, tapi dia tertarik dengan warna biru, dia akan langsung memilih di satu tempat yang sama ya. Kalau spray misalnya saya hanya membuat, nggak usah banyak-banyak, 2 ukuran aja ya. Yang pertama 3 ukuran aja, single, lalu queen, lalu king. Misalnya saya bikin 3 ukuran aja. Kingnya mana ya? King Kong. Oh, ini king. Ini mana? King Kong ya. Single, queen, dan king. Misalnya saya punya 3 ukuran. Kalau misalnya teman-teman cuma punya 1 ukuran, ya udah isi 1 aja ya. Kalau ini misal punya 3 ukuran, langsung diisi 3. Lalu next adalah color family. Ini warnanya. Kalau misalnya teman-teman punya warna yang pertama misalnya black, lalu teman-teman tambah lagi misalnya ada warna blue ya, dua warna aja ya, nanti kebanyakan. Oke, nah di sini teman-teman sudah ada pilihan varian black dan blue. Nah, jadi kita unggah, kita ambil misalnya dokumen saya ada di, saya mau upload tadi black ya, misalnya hitam. Saya upload spray warna hitam, lalu blue-nya saya upload spray warna biru. Oke. Nah,
Di sini misal kita ada beberapa gambar, ini kan gambar utama. Misalnya saya ingin memberi gambar yang lebih rinci lagi tentang, tapi saya nggak punya gambarnya ini. Ya, misalnya teman-teman jualnya lebih dari satu produk, lebih dari satu gambar, punya gambarnya. Misalnya ada gambar sarung bantalnya, ada gambar sarung gulingnya, ditambah-tambahkan saja di sini ya, tinggal diunggahkan ya. Ini juga sama ya. Kalau ada warna lain lagi, tinggal ditambahkan lagi warna apa dan seterusnya. Pokoknya seperti itu. Lalu di bawah ini akan muncul pilihannya. Tadi kan kita pilihannya ukurannya 3 ya, single, queen, king ya, 3 ukuran. Maka di sini akan muncul otomatis ke bawah. Untuk single ada black dan blue, queen juga ada black dan blue, king juga ada black dan blue ya. Jadi masing-masing ukuran ada varian warna. Kalau misalnya saya tambahkan warna lain lagi, nanti akan muncul satu lagi. Jadi kita punya 9 variasi ya. Oke, next di sini yang harus kita input ini diperhatikan, ini bukan dalam satuan gram, tapi dalam satuan kilogram. Jadi kalau misalnya teman-teman beratnya 1 kilo, jangan diisi 1000 ya, tapi diisi 1 ya. Kalau misalnya ternyata beratnya, misalnya baju kan beratnya ringan, misalnya cuma 200 gram, bisa diisi 0,2 ya, seperti itu ya. Jadi dalam satuan kilogram. Lalu ini package slang ya, ini adalah ukuran dimensi untuk paket ya, bukan barangnya ya. Jangan salah ya teman-teman. Misalnya barangnya adalah contohnya misalnya boneka. Boneka itu kan besar. Misalnya bonekanya besar banget nih, ukurannya 50 cm kali 50 cm kali 50 cm, kan gede. Tapi ternyata begitu di packing, dia bisa dipres, dikempeskan sehingga ukurannya jadi cuma 20 cm. Misalnya 25 kali 30 kali 10 misalnya gitu, karena dipres ya. Di udaranya dikeluarkan, jadi bisa seperti itu. Yang paling penting adalah packingnya, bukan kondisi real produknya ya. Lalu di sini seller SKU ini adalah nama SKU kita, versi kita. Misal saya mau bikin simple supaya saya gampang ingat, spray hitam single ya, spray hitam single. Terus stoknya ya, stoknya diisi misalnya 100. Lalu harga ya. Harga di sini ada harga dan harga diskon. Teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ingin memberi sistem satu harga, misalnya langsung udah neto 100.000, teman-teman cukup langsung beri 100.000. Cuma terkadang kan kita ingin memberi sesuatu yang menarik, orang Indonesia kan suka dengan diskon. Kita bisa misalnya ini dibikin 125. Lalu di sini harga diskonnya kita bikin harganya jadi 100. Walaupun sebetulnya harganya jatuhnya sama. Jadi kita ingin bikin promo, misalnya ini sebaiknya dibikin promonya jangka panjang saja ya. Jadi mulai hari ini sampai misalnya Desember 2019, setahun ya, misalnya gini. Jadi harga ini 125, tapi nanti akan muncul dicoret jadi harga 100.000 ya. Dan itu berlaku sampai 31 Desember. Kalau teman-teman lupa memperpanjang, 1 Januari 2020 harganya akan menjadi 125 ya. Untungnya banyak tapi jadinya tidak kompetitif ya. Daripada kita bikin harga neto 100.000, kalau bikin harga seperti ini kan jadi lebih menarik. Semua diisi. Jadi kalau misalnya teman-teman ini datanya berbeda-beda semua, silahkan diisi satu persatu. Tapi kalau ternyata datanya sama semua, tinggal klik yang di atas, salin SKU pertama untuk semua. Klik. Ya, semuanya sudah. Paling yang harus kita lakukan, yang di sini harus kita ubah ya. Kalau tadi kan ini saya hapus ya. Hitam single, kali yang ini kan SP blue single. Lalu yang sini hitam queen ya, hitam queen. Lalu yang bawahnya biru blue queen
dan seterusnya ya. Ini hitam king dan di sini blue king. Oke. Ini adalah untuk memudahkan kita saat orderan masuk, kita sudah tahu, oh spray hitam king. Kita udah tahu bahwa yang dipesan orang adalah spray warna hitam ukuran king ya. Harganya juga, kalau harganya sama nggak perlu diganti, tapi kalau tiap ukuran harganya berbeda silahkan diganti satu persatu ya. Oke, kalau ini sudah, langsung klik saja tayangkan. Kalau teman-teman misalnya sudah upload tapi ternyata belum selesai, bisa klik simpan draft ya. Oke, jadi hanya segitu saja untuk upload produk, dan diperhatikan ini akan penampilannya untuk setiap kategori akan berbeda-beda, tapi inti pengisiannya sama ya. Inti untuk bagaimana apa yang harus kita upload sama semuanya. Oke, ini sengaja tidak saya tayangkan karena tujuannya tidak untuk upload produk tapi hanya untuk contoh saja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah upload, nanti akan muncul untuk ngeceknya di sini di atur produk. Ini saya tinggalkan saja. Masuknya di atur produk. Nah, spray kita nanti akan muncul di sini ya. Seperti ini akan muncul di sini. Misalnya ini spray saya buat tanggal 20 Maret kemarin, harganya ini saya nggak pakai harga coret ya. Kalau harga coret seperti tadi stoknya, dan kalau kita biasanya baru upload di sini masih silang merah karena butuh moderasi paling ya beberapa jam lah ya, beberapa menit atau beberapa jam. Kalau sudah centang hijau dan warnanya biru dan ada linknya seperti ini bisa diklik. Kalau klik kanan akan muncul seperti ini. Kalau dia belum di ACC, masih silang merah, ini warnanya hitam dan belum bisa diklik ya. Kalau ini misalnya ini sudah bisa diklik, saya klik buka di tautan baru, maka akan muncul di sini produk saya sudah langsung tayang di seller di websitenya Lazada dan sudah bisa dibeli ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sepertinya tidak terlalu sulit ya. Yang penting bagaimana kita penggunaan kata kunci, foto dan sebagainya itu diperhatikan supaya hasil pencarian kita, produk kita di websitenya Lazada bisa maksimal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang selama ini mungkin kesulitan untuk bagaimana upload produk di Lazada. Oke, jika kamu suka dengan video ini, tolong bantu saya dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan juga komen kalau kalian ada kesulitan, dan share juga buat teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga terbantu dengan video ini. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan selamat berjualan. Semoga sukses. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.